Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lusaila Vendasari dengan NIM 2021008151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi terhadap komitmen organisasi pada karyawan CV Jodion Unggul Perkasa Kabupaten Sleman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Dr. Prayekti MSI dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Ibu Nala Trikusuma SEMM CHCM. Yang pertama, pendahuluan. Manajemen sumber daya manusia memainkan peran yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menjadi fokus utama bagi perusahaan. Perusahaan yang sukses selalu mengutamakan sumber daya manusia untuk menjalankan operasionalnya secara optimal, terutama dalam merespon dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, komitmen organisasi sangat penting. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat sebuah permasalahan dalam penelitian ini, di mana komitmen organisasi di CV Jodion Unggul Perkasa rendah karena tingkat perpindahan karyawan pada CV Jodion Unggul Perkasa ke perusahaan lain atau yang sering dikenal dengan turnover intention. Masalah lain yang berkaitan dengan komitmen organisasi yaitu keterlibatan karyawan dalam pekerjaan, ditandai dengan kurangnya kesempatan karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hanya sebagian karyawan tertentu saja yang mau mengeluarkan pendapat yang bermanfaat untuk kesuksesan organisasi. Kemudian masalah lainnya terkait dengan lingkungan kerja yang ditandai dengan lingkungan kerja yang kurang kondusif seperti suhu yang panas yang sering dirasakan oleh karyawan. Selain itu, masalah yang ditemui penulis berkaitan dengan pembelajaran organisasi ditandai dengan kurangnya pengembangan keterampilan atau skill karyawan. Dikarenakan jika keterampilan atau skill tidak mendukung akan langsung diberhentikan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Keterlibatan karyawan menurut Henry 2019, keterlibatan karyawan didefinisikan sebagai sikap positif yang dimiliki karyawan terhadap organisasi dan sistem nilai di dalamnya. Yang selanjutnya, lingkungan kerja menurut Budiasa 2021. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar dan mempengaruhi seorang karyawan secara langsung atau tidak langsung saat mereka bekerja, baik berupa fisik maupun non-fisik. Yang selanjutnya, pembelajaran organisasi menurut Wahyuni et al. 2021, pembelajaran organisasi merupakan faktor yang menumbuhkan lingkungan inovasi yang lebih baik karena pembelajaran organisasi yang kuat memotivasi setiap individu untuk terus belajar dan meningkatkan serta berkontribusi pada kesatuan. Yang terakhir, komitmen organisasi menurut Hardianata et al. 2019, komitmen organisasi didefinisikan sebagai sikap anggota yang menunjukkan kesetiaan, perhatian, dan keinginan untuk dapat memberikan usaha terbaik dalam bekerja. Mereka juga tetap menjadi anggota dan bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang selanjutnya, kerangka penelitian. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis 1, keterlibatan karyawan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Hipotesis 2, lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Hipotesis 3, pembelajaran organisasi berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Dan yang terakhir, hipotesis 4, keterlibatan karyawan, lingkungan kerja, dan pembelajaran organisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi. Metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan populasi sebanyak 150 karyawan di CV Jodion Unggul Perkasa dengan menggunakan sampel 103 karyawan, teknik pengambilan sampel non-probability sampling yaitu proporsi sampling menggunakan rumus Slovin dengan error sebanyak 60, adopsi variabel keterlibatan karyawan dari Rich et al. 2010, lingkungan kerja dari Hanasya 2016, pembelajaran organisasi dari Hanasya 2016, dan komitmen organisasi dari Maude et al. 1979, kemudian analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, keterlibatan karyawan didapat terhitung sebesar 2,673 lebih besar dari tabel 1,660, yang artinya keterlibatan karyawan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Dan yang kedua, lingkungan kerja didapat terhitung sebesar 3,424 lebih besar dari tabel 1,660, yang artinya lingkungan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Dan yang terakhir, pembelajaran organisasi didapat terhitung sebesar 5,703 lebih besar dari tabel 1,660, yang artinya pembelajaran organisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan karyawan, lingkungan
kerja dan pembelajaran organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Implikasi dari penelitian ini diharapkan sebagai peningkatan keterlibatan bagi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang gilirannya akan mempengaruhi komitmen karyawan terhadap organisasi. Selain itu, organisasi perlu memastikan ketersediaan akses pembelajaran yang cukup bagi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tugas mereka guna meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawannya. Keterbatasan penelitian ini terkait metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu survei melalui kuesioner, sehingga memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi mempengaruhi kualitas hasil informasi yang diperoleh. Kelemahan tersebut mencakup kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara jawaban yang diberikan dengan kenyataan, karena responden mungkin tidak memberikan jawaban yang sepenuhnya jujur, kemungkinan jawaban responden asal-asalan, dan kemungkinan responden tidak sepenuhnya memahami maksud dari item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan model penelitian, tempat penelitian, metode penelitian yang berbeda, serta variabel independen yang berbeda, seperti penelitian yang menggunakan variabel budaya organisasi sebagai X1, komunikasi organisasi sebagai X2, dan motivasi kerja sebagai X3 terhadap komitmen organisasi sebagai Y, dari CV et al. 2020. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.